Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas online ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah teknik sitasi dan daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Maduri Danila Saniandra yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Afifah Diva, Mafaza Fauzia Hevana Susanto, dan Muhammad Aditya Saputra. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk teman-teman yang menyampaikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi sitasi. Fungsi sitasi yang pertama yaitu memudahkan dalam menilai penggunaan sumber data. Fungsi sitasi yang kedua yaitu meningkatkan estetika penulisan. Fungsi sitasi yang ketiga yaitu membantu menghindari adanya pengulangan penulisan daftar pustaka. Dan fungsi sitasi yang terakhir yaitu memudahkan penyutingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Gagasan sitasi yang ada 3 menurut Charles Lipson. Yang pertama adalah Chicago, MLE, dan apa? Yang pertama, Chicago. Chicago sendiri digunakan dalam banyak bidang atau umum. Yang kedua adalah MLE. MLE sendiri digunakan dalam bidang humaniora, dan yang terakhir adalah apa. Apa digunakan dalam ilmu sosial, pendidikan, bisnis. Namun, beberapa lembaga terkait bidang ilmu juga mengembangkan jenis sitasi sendiri. Selain jenis gagasan sitasi di atas, terdapat jenis sitasi berdasarkan gaya Oxford. Yang pertama adalah Harvard, ESA, American Sociological Association. Yang kedua adalah AAA, yang ketiga GSE, dan yang terakhir adalah CBE. Yang terakhir adalah jenis sitasi sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama CSE, AMS, AMA, dan AIP. Yang pertama CSE. CSE sendiri digunakan dalam bidang biologi. AMS digunakan dalam matematika dan komputer. AMA digunakan dalam bidang medis, farmasi, dan keperawatan. Dan yang terakhir adalah AIP. AIP sendiri digunakan dalam bidang fisika maupun astronomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan sitasi. Pada dasarnya, teknik pengembangan sitasi terbagi menjadi 2, yaitu teknik langsung atau catatan perut, catatan akhir atau endnotes, catatan kaki atau foonotes. Catatan langsung yaitu catatan yang ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu meliputi nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Penulisan yang bersumber dari artikel jurnal atau artikel media massa atau makalah tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Catatan kaki atau footnotes yaitu diletakkan di bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan dalam catatan kaki meliputi nama pengarang, judul, penerbitan, kota, tahun, dan halaman. Sumber yang berasal dari makalah atau artikel jurnal media massa tidak perlu menggunakan nomor halaman. Menulis daftar rujukan pustaka. Yang pertama, dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Yang kedua, judul buku. Judul buku ditulis judul buku secara lengkap, kota dan nama penerbit. Yang ketiga, nama penulis ditulis paling awal. Yang keempat, tahun terbit. Setelah nama dicantumkan tahun terbit, seperti gambar yang di samping. Kesimpulan, sitasi adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis penulis lain. Tujuan dilakukannya sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiarisme.
Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.